Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Rianta, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, program studi Ilmu Pemerintahan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi digital di masa pandemi COVID-19. Oke, langsung saja. Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Pengertian demokrasi tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Lalu ada menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Karena hanyalah melalui kebebasan warga negara atau setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Atau kita kenal demokrasi adalah suatu penyampaian pendapat, gagasan yang berguna untuk kelangsungan hidup suatu negara. Partisipan dalam demokrasi itu bisa mencakup seluruh warga negara, dan itu adalah instrumen penting bagi suatu negara. Lalu apa itu demokrasi digital? Demokrasi digital adalah merupakan hal terbarukan dalam dunia politik, ya, karena di sini kita membicarakan dunia pemerintahan atau dunia politik. Atau juga dikenal demokrasi digital itu adalah e-demokrasi. Seperti itu. Proses demokrasi pada demokrasi digital banyak menggunakan media elektronik. Jadi, penyampaian aspirasi masyarakat melalui media massa yang tersedia, sehingga tidak lagi melalui demonstrasi yang bergerombolan seperti di jalan. Seperti demokrasi yang kita ketahui, ada yang menghampiri gedung DPR dengan ricuh, dengan anarkisme seperti itu. Masyarakat dapat mencari informasi tentang partai-partai politik melalui internet kapan saja dan di mana saja. Yang termasuk ke dalam demokrasi digital adalah tempat diskusi, lalu tempat debat, penyampaian aspirasi. Penyampaian aspirasi itu dilakukan secara virtual, yaitu menggunakan media sosial yang siapapun dapat berpartisipasi. Dapat disimpulkan bahwa demokrasi digital adalah proses demokrasi yang menggunakan media elektronik. Dan di situ kita kenal, kita mulai pandemi ini ya, era digitalisasi itu sangat terasa sekali. Seperti itu. Jadi hampir semua lini kehidupan itu dilaksanakan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sekarang kita bicarakan tentang demokrasi digital dalam pandemi. Pada masa pandemi ini, demokrasi digital sangatlah terasa begitu dominan dibanding pada masa sebelum pandemi. Pandemi ini hampir semua tidak dapat dilakukan seperti biasanya. Pandemi ini bisa dikatakan apa-apa dilakukan dengan online atau virtual menggunakan internet seperti itu. Dalam dunia pendidikan contohnya, pembelajaran dilakukan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Google Meet, aplikasi Zoom, dan yang kita kenal yaitu aplikasi WhatsApp. Penyampaian materi saat pertama adanya pandemi berlangsung di grup WhatsApp seperti itu. Lalu setelah adanya informasi-informasi mengenai teknologi, kita beranjak menuju atau menggunakan Google Meet dan aplikasi Zoom atau aplikasi conference atau video conference yang lainnya seperti itu. Dalam dunia pemerintahan seperti itu, kita mengadakan berbagai forum, diskusi juga menggunakan aplikasi serupa. Dalam pemerintahan atau dunia politik, penyampaian aspirasi, informasi, perancangan, kebijakan publik dilakukan menggunakan teknologi elektronik seperti yang tadi saya sampaikan. Pada dunia perdagangan juga begitu. Meningkatnya toko online sebagai dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Jadi hampir semua lini kehidupan, perdagangan,
politik, pendidikan, kita semua beranjak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun berbagai dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi ini, kita melihat dari segi pemerintahan atau politik. Dampak positif dari pandemi terhadap demokrasi digital yaitu banyak dampak positif dari pandemi, yaitu adanya pandemi meningkatkan masyarakat dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi. Jadi kita naik dalam tingkatan dari konvensionalisme menjadi digitalisme. Seperti itu. Jadi kita mempunyai peningkatan tersendiri, yaitu dari dulunya informasi yang disampaikan secara langsung atau forum terbuka seperti itu. Sekarang kita bisa seperti ini melihat video atau informasi dari internet, dari media massa yang lainnya. Itu menjadi lebih merata dan luas. Lalu banyak orang yang tadinya belum mengetahui banyak tentang informasi terkait politik, partai-partai politik, kebijakan-kebijakan publik, dan proses layanan kebijakan publik. Masyarakat dapat mencari atau searching melalui laman-laman di media sosial atau di internet. Dapat berselancar dan memahami bagaimana itu proses pemerintahan dilakukan, bagaimana kebijakan publik itu dilaksanakan dan direncanakan seperti itu. Jadi tidak terjadi miskomunikasi. Walau adanya pandemi, tidak menjadikan masyarakat itu apatis terhadap lingkungan sekitar seperti itu. Lalu dampak negatif, tentunya semua itu memiliki dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif pandemi terhadap demokrasi digital yaitu masyarakat itu apa-apa sekarang diupload di dalam media tanpa ada penyaringan, mudah sekali berbagai momen, berbagai informasi yang mungkin itu tidak benar. Masyarakat mengupload atau memasukkan ke dalam media-media sosialnya. Itu akan menjadi sebuah penyimpangan sosial di dalam dunia digital. Lalu dalam berkomentar mudah sekali menggunakan teknologi saat ini, yaitu masyarakat tinggal mengetik menggunakan jarinya dan mungkin tanpa disadari apa yang mereka komentarkan itu adalah suatu tindak kejahatan atau pelecehan. Nah, karena sangat atau begitu mudahnya internet diakses pada era saat ini, banyak tersebar berita hoax. Karena apa? Karena masyarakat atau individu hanya memiliki pengetahuan yang minim terkait bagaimana menggunakan internet dengan bijak. Lalu keterkaitan dengan demokrasi yang saya sampaikan tadi, anarkisme di dalam demokrasi digital juga terus terjadi, yaitu seperti lontaran komentar-komentar yang kasar yang menjerumus ke dalam pelecehan, ke dalam keburukan seperti itu. Untuk menanggulangi itu semua, ayo kita semua sadar bahwa demokrasi digital tidak semata-mata menjadi suatu kebebasan yang anarkis. Jadi kita di situ bisa mempelajari dengan nilai etika, dengan moral yang baik, mencerminkan sebagai warga negara yang baik, kita menggunakan atau memanfaatkan demokrasi digital dengan sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan dampak-dampak yang akan ditimbulkan. Lalu apa sih hikmah dari pandemi terhadap demokrasi digital? Dengan adanya pandemi ini, kita tadi yang pertama adalah kita meningkat dari konvensional atau demokrasi konvensional yang tadinya diadakan secara turun ke jalan, secara anarkisme, merusak fasilitas umum seperti itu, dengan penuh masyarakat yang turun dan banyak masyarakat yang
ternyata tidak tahu apa yang mereka lakukan atau tujuan mereka untuk turun ke jalan ikut demo tersebut. Nah, dengan adanya demokrasi digital atau pandemi ini, kita masuk ke dalam era demokrasi digital yang lebih intim. Jadi, kita dapat menyampaikan aspirasi secara lebih lantang dan kita dapat mengetahui berbagai informasi secara lebih mendalam, secara lebih detail melalui internet. Ya, itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kata yang kurang berkenan di hati para penonton sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.